Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul yaitu Strategi Pengembangan Pemasaran Digital UMKM Pawon MM9. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Aisyah Dama Kamila dengan NRP 155. Ada rekan saya atas nama Danti Dewi Andini dengan NRP 156, Noval Ramadan dengan NRP 055, Yaskia Eva Cantika dengan NRP 132 dan Andrea Jusfri dengan NRP 094. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi Pawon MM9 itu merupakan UMKM kuliner olahan bebek yang didirikan oleh Ibu Anissa pada tahun 2022 dengan keunggulan produk rendah minyak dan bumbu yang orisinal. Awalnya memiliki gerai di mall, namun UMKM ini terpaksa beralih sepenuhnya ke penjualan online akibat biaya sewa yang tinggi. Peralihan ini meningkatkan urgensi pemasaran digital, namun pemanfaatan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok belum maksimal karena pemilik tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam pemasaran digital, serta keterbatasan waktu untuk mengelolanya sendiri. Oleh karena itu diperlukan analisis strategi media pemasaran digital yang komprehensif untuk meningkatkan performa bisnisnya. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri adalah menyusun strategi pemasaran digital secara efektif dan praktis yang dapat dengan mudah diterapkan oleh Pawon MM9. Selanjutnya ada memaksimalkan pengelolaan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Selanjutnya, meningkatkan brand awareness untuk menjangkau konsumen secara lebih luas secara online. Baik, untuk manfaat di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi UMKM, yaitu memberikan wawasan dan rekomendasi terkait strategi pemasaran digital yang diinginkan sesuai dengan branding usaha mereka. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, sedangkan untuk bagi masyarakat umum yaitu tentu untuk memperkenalkan UMKM Pawonai dan meningkatkan kesadaran untuk masyarakat umum bahwa pentingnya mendukung para UMKM. Baik, untuk metodologi itu yang pertama jenis penelitian, di mana jenis penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena kami mengumpulkan data atau yang kami dapatkan itu merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik UMKM. Dan yang kedua adalah metode pengumpulan data kami, yaitu dengan wawancara itu tadi dengan pemilik UMKM yang menceritakan kita memperoleh informasi mendalam mengenai proses usaha, pemesanan, serta kendala yang dihadapinya. Yang ketiga adalah objek dari penelitiannya. Jadi objek penelitiannya adalah UMKM kuliner dan olahan bebek pedas yang bernama produknya Kemencer dan Dicerica, menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk kegiatan pemasarannya. Dan untuk jenis dan sumber datanya itu data primer, di mana data primer ini hasil dari wawancara, dan untuk data sekundernya itu hasil dari observasi kami menggunakan media sosial dari UMKM ini mengenai foto produk, logo, konten, serta literatur terkait strategi digital marketing untuk Pawon Memunai ini. Untuk profil UMKM, nama UMKM-nya sendiri yaitu Pawon MM9. Untuk produknya ada bebek rica-rica dan bebek kemencer dengan bumbu yang khas. Untuk tahun berdirinya tahun 2022 dengan nama pemilik Ibu Anissa. Nah, arti dari nama UMKM ini, Pawon sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti dapur, sedangkan MM9 singkatan dari Mama Naila. Jadi di sini UMKM Pawonai ingin menciptakan kesan bahwa makanan yang dihasilkan merupakan makanan hasil ibu rumah tangga. Nah, untuk target pasarnya sendiri itu ada generasi muda, terutama di generasi Z, dan ibu-ibu pencinta makanan pedas. Nah, nama sosial medianya sendiri dapat dilihat di slide PPT, dan Pawon MM ini cukup aktif di sosial media. Mereka memiliki sosial media berupa Instagram, Facebook, dan TikTok. Selanjutnya adalah SWOT analysis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi strength dalam UMKM Pawon MM9 ini yang pertama ada diferensiasi pada produk yang dengan memiliki keunikan rasa pada bumbu yang diracik sendiri. Selanjutnya memiliki keunggulan pada aspek kesehatan karena minyak yang dipakainya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama tidak memiliki SDM khusus yang berfokus pada pemasaran, di mana seluruh kegiatan operasional dijalankan
oleh pemilik usaha sendiri. Selanjutnya terjadi keterbatasan waktu dan tenaga dalam mempelajari dan mengaplikasikan strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada pengelolaan media sosial yang belum maksimal. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada memiliki target yang jelas, seperti Gen Z dan juga ibu-ibu. Selanjutnya memiliki keinginan untuk memperdalam dan memperluas jangkauan pasar dengan mengaplikasikan digital marketing. Selanjutnya ada memiliki keunggulan dalam produk yang rendah minyak sehingga meningkatkan kesadaran dengan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya ada belum ada grup komunitas pada platform WA yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya threats atau tantangan sendiri atau ancaman. Yang pertama ada kondisi penjualan fluktuatif, yang kedua ada kompetisi yang ketat dalam pemasaran digital pada industri kuliner sehingga strategi yang menonjol, membutuhkan strategi yang menonjol. Selanjutnya memiliki ketergantungan pada platform digital. Selanjutnya mengenai tantangan dari UMKM ini, yaitu yang pertama dari sumber daya manusianya, di mana memiliki keterbatasan dari keahlian dalam digital marketingnya. Dan yang kedua adalah waktu dan tenaga yang terbatas untuk melakukan pemasaran. Karena saat ini SDM-nya hanya dari si owner, di mana si owner ini memiliki keterbatasan untuk melakukan pemasaran atau digital marketingnya. Yang kedua adalah tantangan konten, di mana konten-konten yang ditawarkan itu kurang menarik, kurang variatif. Dan yang kedua adalah pengelolaan media sosial yang belum optimal, di mana seperti Instagramnya masih di private, dan untuk media sosial seperti TikTok dan Facebooknya masih belum tertata atau masih campur dengan media sosial pribadinya. Yang ketiga adalah tantangan operasional, di mana logistik pengiriman sulit karena lokasi dari produksinya itu sendiri. Yang kedua adalah belum maksimal menggunakan platform digital delivery seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood. Yang ketiga adalah tempat produksi yang sangat-sangat masih terbatas karena masih menggunakan dapur di rumah. Dan yang selanjutnya mengenai tentang peluang dari pemasaran digital UMKM ini, yaitu yang pertama adalah mengenai keunikan produk atau value dari produknya, di mana memiliki ciri khas rasa yang merupakan racikan sendiri dan memiliki kadar minyak yang rendah. Di sini menjadi sebuah salah satu value dari produk ini. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial, di mana Instagram dan TikTok bisa menjadikan sebagai platform utama. Dan yang kedua adalah potensi dari video-video pendek dan storytelling mengenai UMKM ini. Yang ketiga adalah strategi digital menggunakan memanfaatkan Instagram Ads dan TikTok Live, dan menggunakan WhatsApp Business untuk pemesanan lebih mudah dari untuk pelanggannya, dan meningkatkan brand trust. Jadi itu pembuatan testimoni pelanggan. Jadi kita menanyakan mengenai testimoni terhadap pelanggan yang sudah membeli dan kita upload menjadi untuk kepercayaan dari konsumen lainnya. Yang kedua yaitu konten user-generated engagement. Baik, selanjutnya mengenai pemilihan strategi digital marketing. Yang pertama yaitu pendekatan strateginya itu yang pertama kita menganalisis SWOT sebagai dasar pemilihan strategi yang akan kita pilih. Yang kedua adalah memanfaatkan kekuatan produk unik dan storytelling visual atau unique value dari si produk ini. Yang ketiga, fokus pada platform yang sudah ada seperti Instagram dan TikTok. Yang keempat adalah menggunakan pelatihan digital marketing dan pembuatan konten-konten kalender. Yang selanjutnya adalah mengenai komponen utama dari strategi ini. Yang pertama pastinya menguatkan brand melalui dari storytelling. Jadi kita menegaskan bahwa narasi kuliner sehat dengan cita rasa yang khas. Yang kedua adalah kolaborasi dengan mikro influencer lokal, di mana untuk memperluas jangkauan pasar secara efektif dan biaya yang terjangkau. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan omnichannel, di mana selain pemasaran lewat WhatsApp Business, kita juga menggunakan platform-platform delivery seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood. Yang keempat adalah menggunakan pengelolaan konten yang terstruktur, di mana kita membuat jadwal posting, monitoring rutin untuk sebuah konsistensi dari si pemasaran ini. Dan yang selanjutnya adalah dari semua ini memiliki tujuan strategi, yaitu meningkatkan brand awareness. Yang kedua, memperbesar engagement terhadap konsumen. Yang ketiga adalah membangun loyalitas kepada pelanggan.
Yang keempat, kita dapat memperluas pangsa pasar. Dan di sini ada visualisasi dari strategi digital marketing yang sudah saya sebut tadi. Yang pertama diawali dari analisis TOS, yang kedua adalah pemilihan platform yang ingin gunakan, yang ketiga adalah pembuatan konten, yang keempat kita melakukan promosi dan iklan, yang selanjutnya kita menggunakan interaksi dengan pelanggan agar interaktif dan pelanggan merasa terlayani oleh kami. Yang selanjutnya adalah dilanjut oleh penjualan dan memberikan loyalitas kepada pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu ada rencana inovasi dan konsep kreatif, di mana yang pertama itu rencana inovasi dan konsep kreatif kami. Yang pertama ada inovasi promosi Meta Ads. Nah, dengan menggunakan Meta Ads, UMKM Pawon MM ini dapat menargetkan iklan secara spesifik pada calon konsumen potensial berdasarkan lokasi, usia, minat, dan perilaku belanja secara online. Kemudian yang kedua ada inovasi konten storytelling, di mana melalui video singkat di Instagram Reels atau TikTok, UMKM Pawon MMNI dapat menceritakan perjalanan produknya mulai dari proses pengolahan bebek, penggunaan bumbu racik yang khas, dan juga hingga testimoni pelanggan yang puas. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi konten interaktif, di mana konten interaktif ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dan membangun hubungan dua arah melalui media sosial. UMKM dapat membuat konten seperti kuis, polling di Instagram Story, sesi tanya jawab, atau bahkan tantangan hashtag seperti hashtag BBS Sehat Pawon. Oke, yang terakhir ada inovasi feed, di mana inovasi pada konten feed ini dilakukan dengan penyusunan pada menyusun pola visual yang konsisten seperti penggunaan warna khas merek, gaya foto makanan yang diunggah, serta penyusunan tata letak yang rapi. Nah, setiap unggahan dirancang untuk memperkuat citra merek dengan variasi konten yang mencakup foto produk, kutipan, testimoni, tips kuliner sehat, dan lain sebagainya. Bisa di next. Oke, tadi kan di bab 2 sudah dijelasin SWOT tentang produk tentang Pawon MM ini. Nah, ini sekarang kita pada rencana implementasi di TOS. Nah, di sini ada beberapa strength opportunities, weakness opportunities, dan strength traits dan weakness traits. Nah, di sini mereka ini perlu difokuskan, yaitu yang pertama itu ada storytelling berbasis keunikan, terus juga kompetensi digital pemilik itu mereka harus melalui pelatihan yang sederhana, terus jangkauan promosinya itu lebih komunikatif dan menggunakan influencer lokal dengan sistem pengelolaan media sosial yang lebih terencana dan terukur, karena dari yang kita lihat juga mereka memiliki media sosialnya itu belum begitu baik. Nah, di sini ada juga mekanisme dan metrik evaluasi. Di sini kami menggunakan framework balance scorecard. Di sini ada 4 perspektif, terus juga strategi objektifnya bisa dilihat seperti meningkatkan pendapatan dari kanal digital, pengoptimalan efisiensi biaya, peningkatan brand awareness, membangun loyalitas, membangun proses produksi dengan konten digital, menjaga konsistensi, meningkatkan kompetensi digital pemilik usaha, dan menumbuhkan budaya inovasi dengan KPI-nya yang sudah saya list di situ dengan targetnya. Dan juga ini juga ada strategic inisiatif yang bisa meningkatkan strategi objektif seperti itu. Nah, di sini juga ada perkiraan budgeting, yaitu pertama kita memperkirakan sih berapa estimasi anggaran promosi digitalnya. Di sini terbilang cukup rendah ya, karena cukup dengan 3.500.000 kita juga bisa membuat promosi digital yang cukup baik. Terus juga proyeksi hasil pemasarannya itu juga peningkatan dengan 3 bulan itu per bulannya 1.200.000. Nah, hasilnya itu ada beberapa hasil, yaitu dengan ROI yaitu 2,86% itu dinyatakan cukup layak dan bisa meningkat berjalannya waktu. Terus juga ada BEP dan payback periodnya yaitu 3 bulan, dan ini cukup layak sekali, yaitu 3 bulan itu mereka sudah bisa balik modal gitu. Nah, selain dampak finansialnya itu juga non material itu seperti peningkatan brand awareness, engagement pelanggan, citra positif media sosial itu bisa digenjot lebih lagi. Baik, selanjutnya yaitu feed management plan. Nah, di mana kami merencanakan membuat sebuah feed management plan sederhana untuk membantu UMKM
membuat konten yang diperlukan untuk konten awal UMKM yang bisa diupload di sosial media mereka. Nah, di sini kami membuat variabel ada post, tema, jenis konten, tujuan, dan media sosial agar mudah dipahami oleh pelaku usaha UMKM. Nah, untuk post pertama itu ada refill menu. Untuk jenis kontennya yaitu foto atau feed, dan tujuannya adalah menumbuhkan brand awareness dan promosi produk. Media sosial yang dipilih atau yang ingin diunggah adalah Instagram. Nah, untuk post kedua yaitu temanya konten interaktif perbandingan menu, di mana jenis konten ini sama yaitu foto atau feed. Tujuan dari konten ini yaitu meningkatkan engagement dengan interaksi kepada konsumen. Media sosial yang dipilih juga sama yaitu Instagram. Nah, untuk post yang ketiga yaitu menggunakan tema relatable atau promotion content, di mana jenisnya sama yaitu foto atau feed, dengan tujuan yaitu meningkatkan engagement dengan menghubungkan konten terhadap kebiasaan konsumen. Media sosial yang dipilih juga Instagram. Nah, untuk timeline atau jadwal upload dari konten tersebut itu kami bebaskan kepada pelaku usaha UMKM, jadi bisa lebih fleksibel dalam melakukan upload konten yang kami ajukan ini. Namun dalam rangkaian postingannya kami telah membuat rangkaian postingan yang pertama ada post 1, post 2, post 3, sehingga kami berharap melakukan postingan sesuai dengan urutannya. Bisa di next. Nah, berikut adalah contoh konten awal untuk media digital. Di sini sebelum kita mendesain sosial media, terutama di Instagram, kita sempat mewawancarai pemilik dan menanyakan branding apa yang mereka inginkan. Nah, branding yang mereka inginkan adalah menunjukkan bahwa yang dijual adalah bebek makanan pedas yang memiliki citra khas sendiri. Nah, di sini untuk konten yang pertama itu ada reveal menu. Nah, di sini terdapat 2 menu dari UMKM Pawon MM9, yaitu bebek rica-rica dan bebek kemencas. Nah, di sini sistemnya adalah konten swipe up. Jadi yang pertama ada di slide yang menu, terus bebek rica-rica dan bebek kemencer. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kesan penasaran bagi konsumen dan memantau Instagram dari Pawon MM9 itu sendiri. Di sini terdapat 2 konten berupa konten soft selling dengan desain yang relate terhadap generasi muda. Nah, untuk yang pertama itu konsepnya adalah to-do list setelah gajian. Mungkin yang pertama adalah menabung, terus membayar PLN, membayar kos-kosan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah save reward di Pawon MM9. Jadi di sini kesannya kami ingin menunjukkan bahwa terhadap call to action dan relate terhadap generasi muda. Nah, yang kedua ini ada konsep kampanye. Jadi di sini konsumen dapat memilih menu favorit mereka dan dapat berinteraksi langsung melalui kolom komentar. Terakhir, berikut merupakan mockup Instagram yang telah diupload dari desain-desain yang telah kami buat. Baik, selanjutnya yaitu refleksi, di mana refleksi ada 2 bagian selama proses wawancara dan juga tahap analisis. Nah, selama proses wawancara kelompok kami itu melakukan refleksi. Yang pertama, mengetahui tantangan UMKM dalam mengelola pemasaran digital. Yang kedua yaitu menyadari bahwa keterbatasan SDM dan waktu itu menjadi hambatan utama dalam konsistensi pada strategi digital suatu UMKM. Yang ketiga yaitu memahami pola pikir pelaku UMKM yang cenderung fokus pada operasional harian sehingga aspek promosi itu masih terabaikan. Kemudian yaitu ada tahap analisis. Kelompok kami melakukan refleksi. Yang pertama, memahami pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan peluang usaha untuk menghasilkan strategi pemasaran digital. Yang kedua yaitu mengasah kemampuan berpikir kreatif sekaligus praktik kelompok kami dalam membuat strategi digital untuk UMKM. Dan yang terakhir yaitu menjadi pengalaman pembelajaran mengenai pemasaran digital. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu ada rekomendasi untuk keberlanjutan pemasaran digital untuk UMKM.
di mana yang pertama rekomendasi dari kelompok kami yaitu melakukan konsistensi terhadap jadwal pembuatan konten. Nah, UMKM Pawon MNA ini perlu menjaga konsistensi unggahan konten dengan jadwal teratur serta tampilan visual yang seragam agar membangun citra merek yang kuat. Nah, pemilik juga bisa membuat konten kalender dan alat bantu seperti Meta Business Suite untuk mengelola postingan secara efisien dan terencana. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kapasitas literasi digital. Nah, pemilik disarankan untuk mengikuti pelatihan pemasaran digital seperti Google UMKM Academy atau Meta Blueprint untuk memahami dasar-dasar strategi promosi online, analisis audiens, dan penggunaan iklan berbayar. Dengan melakukan hal tersebut, pemilik dapat melakukan pengelolaan media digital yang dilakukan secara mandiri dan keberlanjutan. Kemudian rekomendasi yang terakhir untuk UMKM yaitu pemanfaatan data dan evaluasi rutin kinerja. Nah, setelah meningkatkan literasi digital, pemilik diharapkan dapat mengukur data menggunakan data insight dan metrik sehingga engagement rate, dan conversion rate itu bisa diukur. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas strategi. Kemudian, hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian konten dan iklan berikutnya. Baik, bisa di next. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.